Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Jadi apa kabar kalian yang menonton video ini? Saya doakan semoga kalian agar berada dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Jadi guys, kita masih bercerita tentang sepak bola ya. Jadi apabila melihat komitmen dan juga kombinasi pasukan timnas Indonesia untuk Piala Asia U23 ini, saya melihat di situ ada satu kematangan ya, yang mana pasukan timnas Indonesia telah memulakan satu lembaran yang begitu menarik ya di awal pembukaan menentang pasukan timnas Chinese Taipei. Pasukan timnas Indonesia telah berjaya mendapat 9 gol dan ini adalah satu langkah untuk pasukan timnas Indonesia maju ke hadapan lagi dan akan menentang pasukan lawan untuk kelayakan Piala Asia U23 ini. Nah, jadi di sini dikatakan mainan Indonesia nih, mainan corak permainan pasukan timnas Indonesia ini berkelas Eropa katanya di sini. Jadi skema ala Eropa Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Jadi memang kalau dilihat ya dari segi komitmen dan juga kombinasi pemain timnas Indonesia dengan bercampur ya pemain lokal dan pemain naturalisasi di situ, mereka dapat serasi. Dan bila melihat momentum perlawanan ketika menentang Chinese Taipei itu, memang nampak di situ ada keserasian di antara mereka. Nah, jadi apakah perkabaran yang dikatakan sehingga dikatakan di sini permainan mereka ini ala Eropa? Jadi di sini ada satu video dari channel Gals ya, yang mana dikatakan skema ala Eropa Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Jadi kita dengar dulu apa info berkaitan dengan pasukan timnas Indonesia ini. Langsung kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom. Mainnya sumpah Eropa banget. Skema ala Eropa Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Pratama Arhan nomor 12 memang mantap. Dorang betul-betul membantai ya pasukan Chinese Taipei. Indonesia sukses mengawali kampanye mereka di ajang kualifikasi Piala Asia U23, di mana anak asuh Sinteyong mampu menghancurkan China Taipei dengan skor telak 9-0. Tentu saja ini buah dari proses dari Coach Shin yang banyak memasukkan nama-nama muda ke skuad timnas senior. Ini saya teringat pula tahu ketika Piala Dunia yang Argentina ya juara tuh. Ini kalau di Argentina ada 3 pemain tuh yang mereka betul-betul serasi ya. Mbappe, Messi dengan Neymar. Jadi tidak tahu lah, itu terimbas lah saya terimbas ketika Piala Qatar, Piala Dunia masa tuh. Itu saya punya pandangan ya. Ini buah dari proses dari Coach Shin yang banyak memasukkan nama-nama muda ke skuad timnas senior. Sehingga saat diminta tampil di ajang U23, para pemain yang ada sama sekali tak menunjukkan rasa gugup. Terlebih keberadaan pemain keturunan ataupun abroad membuat permainan timnas kali ini benar-benar layaknya sebuah tim yang ada di Eropa. Kalem, tenang, sistematis, dan pastinya efektif. Iyalah, ketika perlawanan masa nih tidak banyak kontroversi dan juga pemain-pemain timnas Indonesia begitu tenang ya, sungguh pun dapat 9-0, tetapi mereka tidak berselebrasi berlebihan ketika itu. Paling pun raun padang macam tu, menyapa dia punya supporter di stadion masa tu. Sinteyong punya bidik asuhan ni memang luar biasa ya. Tak sia-sia segala kerja keras yang dilakukan Coach Shin selama ini. Terbaru, ia bahkan rela loh PP Solo Surabaya untuk mendampingi timnas senior yang main di FIFA Matchday dan U23 yang main kualifikasi Piala Asia. Nah, sejatinya tampil di laga perdana itu sama sekali tak mudah. Namun sepertinya itu tak berlaku bagi timnas U23 saat melawan China Taipei. Selebrasi Sinteyong pun terus menarik.
Yap, timnas U23 yang sebagian besar diisi nama-nama pemain yang sudah pengalaman mentas di level senior secara tak langsung membuat mental mereka ibarat sudah siap. Apalagi Coach Shin langsung memainkan pemain-pemain terbaiknya sejak menit awal, termasuk mereka yang abort ataupun keturunan. Sebut saja Elkan Bagot, Pratama Arhan, Ivan Yenner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Streit. Di usia ni lah diorang banyak dilatih dan untuk pasukan tim senior nanti, inilah yang saya nampak wajah-wajah yang akan menyerihkan ya tim senior nanti untuk yang tim U23 ini, guys. Sejak menit awal, Indonesia secara gas langsung mengambil alih jalannya pertandingan. Umpan pendek disertai kombinasi ala-ala sepak bola Eropa benar-benar enak untuk ditonton. Keberadaan Ivan Yenner dan Marcelino sebagai pusat serangan sungguh membuat lini tengah Indonesia solid dan kreatif. Dan itu terbukti di babak pertama saja Indonesia sudah unggul 5-0 melalui gol dari Marcelino, Ramadan Sananta, Rafael Streit, Witan, dan Rio Fahmi. Itu di babak pertama. Memang cantik lah dorang main. Nah, masuk di babak kedua, Indonesia sama sekali tak menurunkan intensitas. Di mana itu terbukti loh dengan tambahan 4 gol yang terjadi. Elkan Bagot, Bryce Marcelino, Hoki Caraka, dan Pratama Arhan membuat Indonesia sukses mengakhiri laga dengan kemenangan 9-0. 9-0. Apa? Simbol Arhan ya? Yap, kemenangan 9-0 ini tentu saja menyita banyak perhatian, khususnya dari media-media luar negeri seperti media Vietnam contohnya. Di mana The Tao bahkan mengaku ketar-ketir dengan prospek Indonesia yang kini diisi banyak pemain keturunan serta mereka yang main di luar negeri. Tentu saja apa yang dikhawatirkan Vietnam adalah sebuah kewajaran, mengingat misi sebenarnya dari Coach Shin jelas membawa Indonesia berbicara banyak di Piala Asia, lalu bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Untuk itulah para pemain abroad ataupun keturunan jelas sangat diharapkan, minimal untuk membuat standar pemain yang main di Liga 1 jadi lebih naik lagi. Ini sokongan para supporter pun itu mempengaruhi ya kan, guys. Untunglah main di Indonesia. Ya, pada akhirnya selamat untuk kemenangan ini. Akan tetapi perlu diingat juga masih ada laga penting melawan Turkmenistan. Untuk itu pastilah Coach Shin meminta para pemain untuk tak terlena karena bagaimanapun segala hal masih bisa terjadi. Dan jangan sampai penyakit lama itu kambuh lagi, dimana kita sudah merasa di atas lalu puas, hingga tak disangka pada akhirnya kita justru jatuh ke lubang terdalam karena terlena. So, buat seluruh elemen timnas Indonesia, sekali lagi selamat dan semoga bisa lolos ke Piala Asia U23. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu tadi ya skema ala Eropa Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Kalaulah timnas U23 ini dapat memperkemaskan lagi, memperkuatkan lagi momentum yang sedia ada, ini pasti akan merubah suasana untuk Piala Asia U23 ini. Saya yakin ya, nah sekiranya Indonesia bisa untuk bertahan dia punya momentum dan juga meningkatkan lagi mereka punya keserasian serta skill ya, ini boleh untuk paling kurang pun masuk ke final lah, begitu kan. Kalaupun sampai ke final, di situ baru ada cerita, sebab ada kalanya di laga untuk kualifikasi ini memang boleh menang, tetapi untuk final itu di situ satu perkara yang memang mendebarkan lah, apabila mana-mana pun tim apabila sampai ke final, di situ dia punya penentuan. Jadi untuk pasukan timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain yang kira berpengalaman. Jadi yang baiknya juga apabila tim nasional ini main, klub-klub mereka juga melepaskan ya, seperti Pratama Arhan begitu, dilepaskan untuk membantu tim nasional ya di Piala Asia ini, untuk memantapkan lagi pasukan timnas Indonesia. Kalau dilihat tadi Marcelino, ini Pratama Arhan, dan ada beberapa pemain
yang bila mereka berpasing-pasing begitu, mereka pasti dapat satu kombinasi yang sangat cantik ya. Terutamanya apabila Pratama Arhan dengan lemparannya itu, di situ adalah satu lemparan yang sangat ditakut oleh pasukan lawan sebenarnya. Sebab kebanyakan lontaran lemparan yang dilakukan oleh Pratama Arhan ini kebanyakannya boleh menembusi tiang boleh dapat jaringan lah untuk pasukan timnas Indonesia. Nah, apapun dengan kemenangan timnas Indonesia ini, semoga itu bukan dijadikan sebagai satu yang kekal, tetapi harus dijadikan satu kekuatan dan juga tidak dijadikan sebagai itulah kemenangan, tetapi itu sebagai satu langkah ya untuk terus melawan pasukan timnas negara-negara lain dalam kualifikasi Piala Asia U23 ini. Nah, jadi kalau melihat ya untuk keseluruhan lawan timnas Indonesia ini, Chinese Taipei ini langsung tidak ada sebarang jaringan yang dapat oleh pasukan Chinese Taipei. Ini bermakna dari segi pertahanan, benteng pertahanan Indonesia ini mereka sudah dapat mengatur ya bagaimana mempertahankan dan juga bagaimana untuk mendapat jaringan begitu. Nah, jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian komen di bawah ya. Jadi semoga timnas Indonesia dapat terus meningkatkan lagi komitmen untuk perlawanan yang seterusnya. Sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.